Kan aku juga punya service SEO ya, jasa SEO gitu kan, dan permintaan dari klien, dari calon klien, dari brand itu sekarang udah nggak cuma tentang biar muncul di Google doang, tapi biar muncul dengan benar di AI juga gitu. Jadi itu yang saya yakin bikin ya insya Allah masa depan SEO tuh masih cerah karena SEO masih relevan dengan adanya perubahan di AI search ini. Tapi berpengaruh nggak sih Mas ke jumlah pengunjung website itu dari AI? Oh, ini menjadi sangat berpengaruh gitu. Jadi terutama gara-gara Google itu bikin ringkasan AI kan, AI overview. Jadi yang tadinya user kalau mau mencari sesuatu, jawabannya itu harus masuk website. Dapat traffic dong, website-nya dong. Tapi gara-gara Google ngasih jawaban dalam bentuk ringkasan AI, AI overview, traffic jadi anjlok. Sini kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu Mas Ilman Akbar. Selamat datang Mas Ilman. Thank you Lam, thank you for having me. Apa kabar Mas? Alhamdulillah puasanya lancar, sehat. Terima kasih Mas sudah mau mampir ke sini. Sama-sama, makasih udah ngundang. Dan Mas Ilman, di sini kita mungkin hari ini kita akan ngobrol seputar SEO Mas. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke topik, di sini saya izin membacakan profil Mas Ilman terlebih dahulu. Thank you, silakan. Jadi teman-teman, Mas Ilman adalah seorang praktisi SEO yang sudah berkecimpung di bidang SEO selama bertahun-tahun. Dan Mas Ilman juga merupakan founder dan CEO dari Daily SEO ID, sebuah perusahaan media dan edukasi di bidang SEO yang menyediakan konten serta program edukasi bagi praktisi SEO, digital marketer, pemilik bisnis, dan blogger. Mas Ilman juga diketahui merupakan founder dan CEO dari DLYS Consulting, sebuah perusahaan consulting dan agensi yang fokus di bidang SEO. Dan baru-baru ini Mas Ilman juga baru menerbitkan buku terbarunya ya Mas ya? Yang berjudul SEO Setiap Hari, yang akan terbit pada tanggal 25 Februari 2026 nanti. Dan teman-teman nanti bisa beli dan dapatkan bukunya di toko buku Gramedia terdekat atau melalui online di gramedia.com. Oke, itu profil dari Mas Ilman. Sekarang kita mulai masuk ke topik nih Mas. Ayo. Tadi bukunya itu judulnya SEO Setiap Hari ya Mas ya? Iya. Nah, kenapa Mas memilih judul tersebut Mas? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan sedikit? Yap. Jadi ini thank you banget ya. Teman-teman Alex tuh yang pertama kali ngajak gitu, Mas Ilman bikin buku yuk gitu. Dan FYI ini tuh buku ketiga saya sebenarnya. Oh, buku ketiga. Tapi 2 buku yang pertama itu bukan tentang SEO sama sekali. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2014, 2015 lah, udah lama gitu. Nah, ini pertama kali di bidang SEO bikin buku gitu. Nah, kenapa judulnya SEO Setiap Hari? Karena sebenarnya ini gampangnya adalah terjemahan dari brand Daily SEO ID. Kan daily SEO gitu, daily sehari-hari SEO gitu. Jadi aku tuh pengen mengajak teman-teman itu bisa belajar SEO setiap hari dan melakukan SEO itu setiap hari. Karena SEO itu adalah sebuah long term game, kayak investasi lah gitu ya. Kita bikin konten segala macam, ngembangin diri kita sendiri istilahnya gitu di website, sehingga setiap hari kita ngelakuin itu lama-lama kita akan berkembang gitu. Jadi filosofinya begitu. Kita belajar SEO setiap hari, small things aja lah, hal kecil aja gitu, tapi konsisten gitu paling. Tapi dari awalnya dari peejawantahan dari brand Daily SEO ID ya? Iya, begitu ditanya judulnya apa, ya udahlah Daily SEO aja diterjemahin gitu. Oke. Sejalan, senafas. Ya Mas Ilman, sekarang mungkin kita flashback sedikit ke belakang Mas. Oke. Setiap orang pasti kan punya titik awal ya Mas ya? Nah, itu gimana sih Mas titik awal Mas Ilman tuh ketemu dunia SEO Mas? Boleh diceritakan nggak Mas? Oke. Wah, ini titik awalnya awal banget, nggak apa-apa ya. Siap-siap sampai subuh. Iya, nggak ada. Jadi aku tuh dulu SMA tahun 2002 sampai 2005 itu tuh punya kegiatan setelah pulang sekolah. Sama teman-teman, ada kakak kelas juga. Kita tuh belajar bikin website itu di dalam masjid. Jadi kita ngoding bikin website itu pakai kertas. Jadi ada ngajarin bikin website, kodenya tuh HTML gitu, kodenya head, kodenya body segala macam. Di rumah kita salin itu, terus kita buka gitu. Oh, jadi ini website gitu. Tapi belum kenal SEO itu Mas? Belum kenal sama sekali. Itu tahun 2002 karena terus dalam proses belajar itu
teman-teman yang di rumahnya ada internet ya, kayak Telkomsel instan apa segala macam itu ngecek website namanya Web3 Schools buat belajar HTML. Nah, yang mereka punya dapat akses internet, termasuk saya juga di rumah ada Telkomsel instan, buka itu ngajarin lagi. Nah, di titik itu saya merasa wah, kayaknya gue nanti kuliah mau IT nih gitu karena saya suka bikin website gitu, suka belajar, suka bikin suka belajar hal baru dan dunia website tuh menarik ya gitu. Dan saya kayak punya mimpi pengen punya website seperti Web3 Schools yang sangat-sangat berguna buat kami belajar waktu itu. Oke, gue harus bikin website yang berguna gitu. Nah, singkat cerita, saya itu kenal SEO tuh baru tahun 2013. Padahal saya sudah bikin website sejak 2002, website acak-acakan gitu belajar. Pas kuliah 2005-2006 itu bikin blog, karena blog tuh masuk di Indonesia tahun segitu. Terus saya juga sempat bikin namanya anakui.com. Itu blog komunitas unofficial buat mahasiswa UI. Aku dulu kan kuliah di UI kan. Nah, jadi aku bikin anakui.com. Nah, jurusannya apa, Mas? aku dulu ilmu komputer. Oh, ilmu Karena pengen bikin website tuh ceritanya. Oke. Tapi kuliahnya coding jadinya kebanyakan. Tapi saya bukan programmer. Nah, lanjut. Nah, udah punya website, udah pernah denger istilah SEO tuh tahun 2006 2007 tuh udah denger, tapi feeling saya tuh ngerasa SEO tuh aneh banget sih. Kayak ini nggak jelas, kayak ngebingungin caranya tuh kayak trik-triknya aneh-aneh gitu, nggak gampang dipahami. Sama kayak saya, Mas. Ya, sampai sekarang masih ngerasa gitu gak? Masih. Nah, perlu belajar di daily SEO. Nah, terus tahun 2013 tuh pertama kali waktu aku kerja itu diajarin sama guru SEO pertamaku. Siapa tuh, Mas? Namanya Mbah Anas. Mbak Anas. Gitu, Mas Nur Anasta. Ini aku shout out terus setiap kali flashback ini nih aku selalu nyebut namanya gitu karena pertama kali kenal SEO yang tidak membingungkan itu dari beliau. Oh, ternyata SEO tuh sangat-sangat manusiawi, sangat user friendly. Karena dulu saya dulu ngirain SEO tuh kayak trik-trik ajaib yang trik ajaib lah. Padahal ternyata caranya tuh sangat human, sangat manusiawi. Ya udah. Saya suka ngeblog, saya suka nulis, saya suka bikin website, kenal SEO dari Mbah Anas tahun 2013, akhirnya kerja di bidang SEO sampai sekarang keterusan. Karena ngerasa, ini sangat align nih gitu. Gue kalau punya website-nya tuh harus user friendly, harus berguna buat user. Aku ingat lagi pengalaman dulu tadi, ngereferensiin di website Web3 Schools tadi, gue bikin website tuh harus ada gunanya buat user. Nah, jadi itu sih proses kenal SEO pertama kali. Dan di kantor yang pertama kali aku kerja itu tuh SEO-nya bisa ngasih dampak bisnis yang oke. Jadi abis di SEO-in, nge-ranking, dapat traffic banyak, dapat ini nih. Dulu kantornya tuh sekolah. Nah, sekolah swasta gitu, bidang desain animasi. Nah, itu di websitenya ada form ketertarikan, leads gitu. Form leads lah. Calon murid kalau tertarik masukin data. Nah, sejak di SEO-in, banyak tuh yang ngisi leads. Jadi company happy, aku juga happy belajar hal baru. Wah, SEO tuh begini ternyata gitu. Sampai sekarang awalnya kayak gitu. Terus daily SEO ID yang terakhir ya, Mas ya? Nah, ya daily SEO itu mau aku ceritain sejarahnya lagi sedikit? Boleh, Mas. Nah, long story short, aku dari 2013 pertama kerja di SEO, terus pindah ke Traveloka, terus pindah ke startup yang lain. Itu di tengah jalan tuh sambil, jadi kan aku juga masih belajar tuh SEO sampai sekarang masih belajar. Tapi waktu aku belajar SEO dulu, aku ngerasa wah ternyata SEO tuh begini caranya ya. Dan cara belajar yang paling efektif buat aku adalah ngajarin ke orang. Jadilah aku kalau diajak ngajarin SEO dong, sharing dong, bikin diundang ngisi acara gitu ngajarin SEO aku mau gitu. Nah, singkat cerita aku jadi terbiasa berbagi sharing tentang SEO. Nah, tahun 2021 itu aku masih kerja di tempat kerja terakhirku. Itu aku kepikiran nih, kayaknya aku bikin website buat ngajarin orang tentang SEO Mengedukasi tentang SEO gitu. Nah, lahirlah di akhir 2021 tuh dailyseo.id sebagai website dulu tadinya. Itu misi pertamanya sebenarnya buat ngasih informasi yang update tentang SEO buat orang Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia. Itu mirip kayak website di luar tuh yang serupa namanya Search Engine Journal, Search Engine Land. Oh, inspirasinya itu, Mas? Inspirasinya kayak begitu. Kita pengen jadi SEJ sama SEL-nya Indonesia. Keren. Starting point-nya gitu. Nah, sekarang evolusinya panjang, tapi starting point-nya adalah aku suka sesuatu, pengen belajar lebih lanjut, pengen belajar dengan cara ngajarin, dengan cara nulis gitu kan. Ya udah gue bikin daily SEO ID gitu. Keren sih, Mas. Perjalanannya panjang juga berarti ya, Mas ya? Alhamdulillah. Masih belum ada finishnya. Kalau total berapa berarti, Mas?
Kalau berkarir Perjalanan total ya karir di dunia SEO berapa lama? start 2013, berarti sekarang 13 tahun jalan. 13 tahun lebih. Gitu. Dan masih belajar sampai sekarang ya Mas ya? Nggak pernah berhenti belajar sih, karena industrinya berubah terus sih. Jadi emang kenapa itu aku juga suka dunia SEO, karena berubah terus. Jadi kita harus catch up. Oke. Sekarang apa yang berubah? Yang baru tentang search itu apa? Apa AI. Gimana cara biar bisa muncul di AI segala macam. Jadi itulah, nggak bisa. Jadi terus update ya Mas dunia Harus SEO? suka nggak suka, terpaksa nggak terpaksa, nyari duitnya dari sini ya harus update. Oke. Gitulah. Tapi Mas, kalau boleh tahu SEO tuh apa sih Mas menurut definisi ala Mas Ilman Betul juga ya. yang paling tepat? Kita ngobrol bermenit-menit, yang dengerin mungkin bingung apa sih SEO Iya gitu Mas, ya. sering komen kan tadi istilah SEO itu apa gitu kan? SEO tuh Search Engine Optimization. Singkatannya itu Mas ya? Singkatannya gitu ya. Jadi biar tidak tertukar dengan CEO. CEO itu deracin Mas. Iya, CEO Cina yang CEO menyamar gitu ya. Itu bukan CEO, kan Chief Executive Officer. Nah, SEO itu Search Engine Optimization. Singkat cerita itu adalah sebuah effort usaha mengoptimasi website kita biar muncul di search engine. Jadi kalau kita nyari ini misalkan kursus SEO gitu. Nah, aku pengen nih punya aku nih Daily SEO ID itu muncul. Nah, effort itu namanya SEO gitu. Jadi basicnya begitu. Evolusinya bisa bergerak ke arah SEO untuk sosial media juga ada kan, di TikTok orang juga suka bisa nyari gitu kan, di AI juga, di YouTube juga, tapi secara fondasinya biar website kita muncul di search engine gitu. Sekedar muncul aja atau muncul di halaman teratas hasil pencarian Mas? Harapannya pasti muncul dan diklik gitu dan kelihatan gitu. Jadi munculnya bukan muncul di halaman yang belakang-belakang kan. Jadi tujuan akhirnya sih sebenarnya bukan muncul tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya supaya kalau kita muncul di sana, kita punya bisnis nih, dapat hasil yang kita harapkan, dapat pembeli gitu. Jadi muncul di posisi yang prominent, ya posisi depan gitu kan. Gitu sih. Nah, supaya muncul di halaman teratas hasil pencarian, itu gimana Mas caranya? Langkah-langkahnya, step-stepnya. Nah, ini nih yang dibahas di bukuku nih, gitu ya. Nanti detailnya nih bisa dibaca di buku SEO setiap hari gitu. Nah, tapi sebelum ke langkah-langkahnya, teman-teman harus memahami bahwa yang bikin website kita itu muncul di search engine gitu ya, itu tuh cuma karena satu kata, cuma karena relevan. Oh, relevansi. Ya kan? Kita kalau mencari sesuatu gitu ya, saya mau nyari kafe estetik di Depok misal gitu. Tentu yang kita pengenkan adalah yang muncul adalah yang beneran kafe estetik di Depok gitu, bukan kafe di Tangsel yang jauh gitu atau apa. Jadi relevansi gitu. Nah, apa sih arti relevan? Ada 4. Relevansi pertama adalah websitenya yang muncul di atas itu harus relevan dengan kata kunci pencarian. Jadi misalkan kita nyari misalkan nyari apa sih penyebab migrain, sakit kepala sebelah misalkan. Yang kita harapkan yang muncul tuh website yang apa? Rumah sakit. Website medis pokoknya. Website medis gitu kan. Karena yang relevan tuh itu gitu. Traveloka itu punya loh konten tentang migrain. Tapi nggak bakal keluar. Karena Traveloka tuh relevannya buat travel. Gitu. Jadi satu, webnya relevan. Yang kedua, kontennya kita harus punya nih yang relevan dengan itu. Jadi kalau orang mencari tips makan sahur tanpa karbo, tanpa nasi misal. Nah, kalau di website kita nih, kita punya website kesehatan misalkan, tapi tidak punya konten itu, akan muncul nggak pas dicari? Nggak muncul. Nggak muncul loh, kan nggak ada konten yang relevan gitu. Jadi nomor 2, kontennya harus ada dan berkualitas juga gitu ya. Kalau ada tapi ngasal ya nggak bisa. Nah, itu relevansi kedua. Relevansi ketiga, webnya dikenal apa nggak nih? Jadi kalau webnya antah berantah nih, Ilman bikin blog bikin blog pribadi gitu, nulis tentang sahur tanpa karbo gitu, akan muncul nggak? Peluangnya masih kecil sih. Kecil kan, bahkan nggak mungkin karena nggak ada yang kenal Ilman gitu. Jadi yang ketiga tuh, web kita dianggap relevan kalau dikenal dan dipercaya sama user gitu. Yang terakhir itu lebih teknis, konten kita harus gampang ditemui. Jadi kalau masuk website terus harus klik banyak banget gitu ya, belusuan di website nggak ketemu kontennya, itu kontennya dianggap tidak penting, dianggap tidak relevan. Kan yang penting kan muncul di halaman depan atau ada di menu, itu kan dianggap penting. Nah, jadi 4 hal tadi adalah 4 kunci
secara teoritis lah ya, adalah 4 kunci sebuah website itu bisa muncul di atas search engine. Nah, itu 4 poin relevansi ini adalah aktivitas yang kita lakukan di SEO. Jadi gimana biar tadi kan poin relevansi artinya itu 4 tadi. Nah, action yang harus dilakukan dari sisi kita sebagai praktisi SEO adalah pertama tadi kan relevansinya poinnya adalah webnya harus sesuai dengan temanya harus sesuai dengan yang dicari user. Iya. Jadi kita harus bikin website yang temanya tuh fokus, spesifik. Jadi jangan bahas edukasi, bahas bisnis, bahas teknologi dalam satu website. Oh, gado-gado. Gado-gado tuh nggak bagus. Jadi kita harus mencari topik-topik konten, namanya riset topik atau riset keywords biasanya nama standarnya. Kita harus riset topik, riset keywords yang sesuai dengan tema yang kita mau angkat. Itu. Sorry Mas, tapi kalau berita itu kan topiknya Emang kita variatif, bisa Mas. bersaing dengan situs berita. Tapi itu bisa trafficnya banyak Situs ya? berita itu punya modal sangat besar, Lam. Oh. Kontennya banyak, reporternya banyak, brandnya beneran gede, terus punya punya trust yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman itu tidak punya modal triliunan, jangan bikin website campur-campur ke situs berita. Oh, beda kasus. Itu beda kasus, betul. Oke. Gitu, jadi satu jangan gado-gado, kecuali teman-teman punya duit buat bikin situs berita yang proper. Nah, itu riset topik tuh, poin pertamanya. Riset topik, pilih topik-topik yang relevan, yang sesuai dengan tema besar kita. Yang kedua, itu biasa disebut on-page optimization. On-page. Jadi kita optimasi tuh kontennya. Jadi bikin konten yang menjawab topik yang kita pilih. Bikin konten yang lengkap, bikin konten yang komprehensif, lengkap, yang singkat, jelas, padat, gitu-gitu. Bikin konten yang bagus lah, yang user tuh akan suka bacanya. Yang enak dibaca orang gitu ya Mas. Betul, yang enak dibaca dan pesannya nyampe gitu. Nanti kita kalau mau nanya kita bisa bahas hubungannya dengan AI kalau mau, nanti itu ada tentang konten juga bisa. Tapi gitu. kontennya apakah terbatas di artikel aja Mas? Yang menjadi kunci bentuknya harusnya teks yang dibaca oleh search engine dan nantinya AI itu dalam bentuk teks. Tapi apakah konten kita hanya berisi teks doang kan? Jangan. Harus ada gambar. Kalau bisa namain video. Intinya yang useful buat user kita gitu. Okay. 2, konten atau on-page optimization. Ketiga itu off-page optimization yang tadi bikin web kita tuh dikenal. Kredibilitasnya. Naikin credibility, naikin authority, itu kan bukan dilakukan di web kita, tapi dilakukan di tempat lain. Makanya namanya off-page gitu. Jadi aktif di sosmed, aktif di komunitas, masang advertorial juga bisa. Terus pokoknya intinya gimana caranya biar web kita tuh disebut dan dikenal dan dikasih link sama website lain yang bener. Jadi cara ketiga ini cara yang sering diakalin sama praktisi-praktisi SEO yang nakal tanda kutip lah gitu. Jadi backlink tuh banyak backlink yang kalau sering dengar backlink ya. Backlink apa tuh Mas? Backlink itu adalah kalau saya punya website nih ngasih link ke websitenya Gulam. Oh, mereferensikan. Saya ngereferensiin gitu, saya ngasih rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tuh dilihat sama search engine sebagai bentuk, oh website Gulam tuh trusted nih. Buktinya Ilman ngasih referensi. Nah gitu. Itu tuh backlink tuh. Cuma backlink tuh banyak yang diakal-akalin gitu. Jadi harus yang benar. Itu off-page optimization. Yang terakhir, biar konten kita gampang ditemukan itu bahasanya technical optimization. Oh, lebih ke teknisnya Mas. Lebih ke teknis di websitenya. Kontennya tuh harus dikasih internal link gitu-gitu. Ini banyak bahasa teknisnya lah. Tapi intinya SEO itu bikin web kita relevan. 4 hal tadi dengan cara pilih topik, riset topik yang bikin web kita tuh menjadi jagoannya, ngebahas banyak hal yang spesifik itu, bikin konten yang bagus buat user, terus bikin webnya dikenal dan dipercaya oleh user kita, dan terakhir secara teknis juga harus bagus. Itu sih. Oke. Tentang SEO. Berarti 4 itu yang utama ya Mas? 4 itu. Oke. Dan itu dibahas di buku. Ya, masing-masing ada satu bab. Teman-teman kalau mau lebih lanjut bisa baca buku Mas Ilman. Kita boleh promosi nggak sih? Boleh. Kan Mas. emang buat promosi buku ya? Iya, emang ini jatuh-jatuh promosi Mas. Oke Mas, sekarang kan juga kita sudah ketahui ya Mas, orang lebih akrab dengan yang namanya medsos kayak Instagram, TikTok, atau YouTube. Nah, di tengah dominasi media sosial tersebut Mas, kenapa masih masuk akal membangun website sendiri Mas? Oke. Jadi ini jawaban awalku tuh gini sih.
ini bukan bukan atau. Jadi jangan dipilih antara sosmed atau website. Oh gitu. Dua-duanya aja. Harus saling melengkapi berarti Mas. Betul. Tentu ada konsekuensinya, resourcesnya harus besar gitu kan, nambah cost istilahnya. Tapi user itu kan ada di mana-mana gitu kan. Kalau misalkan kita bikin bisnis nih, user kita kan ada yang nyari di Google, ada yang nyari di sosmed, ada yang eksis di Instagram, ada di mana. Jadi kita pengen ada di mana-mana. Jadi secara bisnis, secara marketing, semakin besar kita eksis gitu ya, semakin besar kemungkinan kita bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Nah, makanya buat aku sih itu bukan pilihan gitu. Nah, mungkin yang bisa ditambahin adalah kenapa sih masih harus bikin website gitu kan, masih harus capek-capek sementara sosmed itu udah menjadi apa? Ya mantap sekarang lah gitu Iya kan. Mas, sekarang juga trennya orang-orang kayaknya lebih nyari ke TikTok apa-apa Mas. Ya. Nah itu gimana Mas? SEO bakal kalah nggak Mas? Jadi kalau buat aku ya, dan hasil observasi, hasil selama ini aku lihat dan dari teman-teman juga semua, teman-teman praktisi yang lain semua gitu ya, itu kami sih yakin SEO tidak akan mati. Kayak tiba-tiba tahun 2027 Ilman nggak ada kerjaan gitu. Insya Allah sih Bismillah ya Allah, nggak ada yang tahu masa depan ya. Tapi Bismillah Insya Allah nggak segitunya, nggak se-ekstrim itu gitu. Karena brand-brand pun juga masih pada kok mencari jasa SEO gitu, masih butuh kok orang SEO gitu. Kenapa? Karena user itu sekarang punya pilihan. Ada user yang suka nyari di sosmed, ada user yang suka nyari di AI, ada user yang suka nyari di Google, ada nggak user yang nyari di berbagai tempat semuanya? Ada juga. Jadi itulah kenapa kita harus akses di berbagai hal, karena yang pakai Google juga masih banyak kok gitu. Bahkan data ini aku sumber data lupa gitu ya. Data menunjukkan bahwa Google tuh masih terus berkembang kok. Jumlah penggunanya masih makin meningkat. AI, di antara AI yang makin rame ini nih, Google masih hidup kok, masih berkembang kok. Jadi bukan dengan AI hidup, sosmed hidup, Google mati, enggak, sama-sama berkembang. User jadi punya banyak pilihan. Kalau pengen eksis ya eksis di semuanya gitu. Alasannya itu sih alasan utamanya gitu. Satu alasan tambahan adalah gini. Di era AI sekarang, aku juga nyebutin di bukunya gitu ya. Di era AI sekarang user kan punya pilihan lain nyari di AI. AI itu sumber datanya dari mana ngambilnya? Dari Google bisa kali. Google dari mana sumber datanya? Google dari konten. Konten di? Medsos, di website. Terutama di website. Terutama. Jadi keberadaan website beserta konten, artikel, konten yang ada di website itu masih penting sebagai pintu masuk. Bukan pintu masuk, sebagai sumber data untuk si AI itu mencari. Jadi kalau nyari di ChatGPT, Gemini gitu-gitu tuh, mereka akan lebih sering mereferensikan website dibanding mereferensikan sosmed. At least yang aku alamin gitu ya. Jadi kalau nyari apa gitu ya kadang muncul Instagram profil ada, Instagram konten ada, tapi banyak kan website. Okay. Secara teknis ada penjelasannya, tapi intinya website tuh masih jadi valuable di zaman AI sekarang. Gitu. Makanya SEO yang biasa yang dibahas di buku ini nih juga relevan di era AI. Gitu. Berarti gitu. intinya SEO nggak ada matinya ya Mas? Mudah-mudahan ya. Di tengah gempuran medsos. Insya Allah ya, ini bias ya, karena aku kerja di sini kayak jangan mati dong gitu. Okay. Seperti apa namanya, banyak lowongan pekerjaan yang mati gara-gara efisiensi loh, kita mengarah ke pinggir jurang ya gitu. Tapi insya Allah Bismillah SEO tidak mati. Oke Mas, tadi kan sempat kesebut ya Mas, soal kerjaan ya Mas ya. Nah sekarang mungkin orang-orang banyak yang belum tahu Mas, kalau SEO bisa jadi profesi yang serius Mas. Nah SEO itu realistis nggak sih Mas untuk dijadikan karir jangka panjang? Oke, iya menarik banget. Waktu aku sedikit flashback ya, waktu aku dulu pertama kali belajar SEO tuh nggak banyak orang yang berprofesi sebagai SEO spesialis. Karena zaman dulu itu orang taunya SEO itu adalah makanannya orang, bukan makanan ya, cara untuk mendapatkan duit dari internet dengan cepat. Zaman dulu tuh, jadi nggak ada yang memikirkan SEO tuh sebagai karir, sebagai pekerjaan gitu. Sampai pada akhirnya aku terjun sendiri sebagai praktisi SEO, ngelihat industrinya, berusaha mengedukasi, dan ternyata kebutuhannya ada. Gitu. Jadi emang perusahaan tuh emang meng-hire SEO spesialis gitu. Perusahaan meng-hire agency untuk kerjain SEO-nya, dan agensinya ya kayak punya aku DLIS ini butuh SEO spesialis juga. Jadi secara fakta emang udah menjadi sebuah bidang profesi. Sama kayak sosmed spesialis gitu kan. Sama kayak editor buku gitu kan, udah jadi pekerjaan yang job desk-nya jelas lah gitu istilahnya. Nah, jadi itu satu.
kedua, apakah kedepannya profesi ini akan bisa apa tadi akan menjanjikan gitu ya? Iya, long term gitu. Akan long term akan bisa gitu. Nah, eh ini yang ya saya tidak tahu masa depan ya gitu ya. Jadi tidak tahu apakah 10 tahun lagi profesi SEO tuh masih dibutuhkan atau enggak gitu ya. Kan kalau akuntan apa segala macam kan dari dulu sekarang ada gitu kan, lawyer gitu misalkan. Nah, apakah SEO masih akan ada ke depannya? Aku tidak yakin akan persis seperti sekarang. Tapi aku yakin selama orang masih mencari di internet, profesi untuk membantu bisnis agar tampil di depan orang yang mencari di internet itu masih akan tetap ada. Jadi selama orang masih nge-search gitu ya, sekarang ada AI, dulu ada search engine doang. Itu profesi yang skill setnya SEO itu menurutku masih ada sih. Jadi aku sih lumayan optimis selama orang SEO-nya masih mau orang SEO-nya terus berkembang gitu ya, nggak stuck gitu ilmunya, dia masih akan kepake kok di era AI ini. Sekarang masih kepake. Klien-klien dia masih mencari gimana biar bisa muncul di AI juga nih. Nah itu tuh kayak semacam twistnya sedikit dari ilmu SEO yang dasar tadi dibahas tuh. Fondasi masih SEO tapi ada twist yang sedikit yang harus dipelajari. Nah itu yang bikin SEO tuh bisa tetap relevan. Jadi bismillah aku yakin sih masih bisa relevan buat jangka panjang ya. Jadi intinya selama orang masih nyari di Google atau internet, profesi SEO spesialis masih ada ya Mas? Menurutku, yakinanku begitu sih. Tapi bismillah. sehari-hari ngapain Mas jual kalau job desk SEO spesialis tuh? Nah, pastinya tergantung perusahaan gitu ya. Tapi kalau dibikin generik sih, 4 hal yang tadi dibahas tuh, itu tuh kerjaan sehari-harinya SEO spesialis tuh. Jadi kayak ada hari-hari tertentu di mana dia melakukan riset topik atau kalau diperluas sedikit tuh riset kompetitor gitu, riset audiens. Jadi kayak oke, apa sih yang dicari sama user gitu tuh. Nah, yang berikutnya, kerjaan berikutnya adalah oke, gue pengen menjawab yang tadi apa yang dicari user, gue pengen bikin jawabannya gitu, bikin konten, optimasi konten gitu, bikin landing page supaya kalau orang nyari next time konten kita udah ada bisa nyangkut gitu, bisa nge-ranking, bisa muncul gitu kan. Jadi sehari-hari juga mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan konten. Ada yang nulis sendiri, ada yang nulisnya pakai AI, terus dia kerjaannya buat nge-review, ngenambahin data segala macam. Ada yang nulisnya pakai freelancer segala macam, tapi perkontenan tuh itu. Terus yang ketiga, ada juga yang kerjaannya nyerempet ke dunia marketing yang agak luas gitu, kayak gimana nyari website lain yang mau kerjasama tukeran link misalkan, atau berhubungan sama situs media online, mau masang advertorial kayak atau mau ngirim press release kayak gitu buat mempromosikan bisnis kita. Jadi ada yang kayak gitu, ada yang mencari blogger gitu buat diajak kerjasama. Terus juga itu yang ketiga tuh kan, off page tadi tuh itu. Yang keempat, technical tadi ada yang kerjaannya duduk bareng developer. Ini webnya harus dibenerin gini karena ini masih kurang bagus nih dari sisi search engine misalkan. Jadi berarti harus paham coding ya SEO spesialis Mas? Paham tapi tidak mesti ngoding kan. Gitu. Jadi idealnya emang harus paham biar kalau ngomong sama developer nyambung. Tapi kira-kira day to day itu kayak begitu. Nah, kadang ada yang sehari kerjain 4 hal tuh sekaligus gitu. Kalau kalau websitenya, kalau dia kerja di perusahaan sebagai SEO in-house gitu, dia sehari-hari bisa macam-macam. Ada yang ngerjain satu hal doang, tapi untuk klien yang banyak. Jadi kayak dia fokus di konten doang segala macam gitu kan. Ada yang di audit teknis aja untuk beberapa klien sekaligus. Jadi beda-beda sih tergantung gitu. Soalnya SEO juga ada yang sifatnya nyebutnya apa ya? Full stack lah. Ada yang bisa punya skill 4-4 tadi sekaligus, ada yang kayak spesialisasinya di technical aja. Ada yang spesialisasinya di off page aja gitu ada. Kalau Mas berarti full stack. Aku full stack lah gitu dan lebih ke apa ya? Lebih ke konsultan juga sih, maksudnya kayak udah benar-benar dari SEO nih hasil ke bisnisnya gimana nyambungnya nih. Jadi kayak udah nggak cuma operasional sehari-hari tapi juga kayak apa sih dampak bisnis yang bisa diberikan. Oke. Gitulah kira-kira. Berarti nggak single factor juga ya Mas? Ada timnya juga berarti SEO ya? Nah, tapi permasalahannya idealnya gitu sih, idealnya ada timnya idealnya. Tapi banyak perusahaan yang lumayan terbatas budgetnya ya terpaksa single fighter gitu. Udah single fighter, nggak dikasih budget buat tools misalkan, nggak dikasih budget buat ChatGPT atau nggak dikasih budget buat freelancer, jadi benar-benar wah gitu stres banget. Ini saya meneruskan curhat teman-teman yang sering curhat gitu. Ya idealnya nggak single factor, tapi kalau terpaksa single factor
Semoga itu menjadi cara naik level lebih cepat lah. Oke. Oke Mas, next. Di buku Mas Ilman juga dijelasin kalau kita bisa menjemput rezeki melalui SEO Mas. Jadi bisa No. dapat cuan juga ternyata ya Ya. Mas ya. Ya. Nah, melalui jalur apa aja Mas rezeki itu bisa dijemput Mas? Iya ya, aku sampai lupa lagi ada materi itu di bukuku, benar. Jadi ya manusia kan butuh duit ya, maksudnya hidup butuh duit gitu. Duit bukan yang utama tapi butuh duit. Nah, aku yakin banget gitu ya karena aku udah melalui itu bahwa dengan ilmu SEO itu bisa jadi sumber rezeki gitu. Kalau tadi aku sempat bilang kan zaman dulu tuh orang pakai SEO tuh buat nyari duit dari internet itu dulu. Nah, cara-cara yang sering dipakai buat mencari duit dari internet lewat SEO yang dulu sering dipakai itu cara-caranya sudah sebagian besar sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi cara-caranya tuh seringkali cara-cara yang agak-agak curang-curang dikit sih. Jadi itu udah diblokir sama search engine. Nah, approach dan mindset yang aku ajarkan di buku ini adalah SEO itu harus dilakukan dengan cara yang sustainable atau awet. Jadi cara-cara tuh yang fokusnya ke user. Cara-cara yang ngasih dampak, ngasih manfaat itu, jadi mindsetnya tuh ngasih manfaat ke user. Nah, itu kan prinsipnya nyari duit ya gitu. Kita punya value, kita punya manfaat ke orang lain yang mendapatkan manfaat tersebut ngasih duit ke kita. Gitu kan. Jadi itu mindset yang aku pakai buat nyari cuan lewat ilmu SEO. Itu dulu backgroundnya. Nah, apa aja cara cuannya? Ada banyak sih. Aku lupa lagi detail semuanya apa aja. Tapi yang paling banyak tuh gini. Kalau kita punya skill SEO, kita bisa kerja. Oke. Di bidang SEO gitu kayak aku gitu kan. SEO spesialis tadi SEO Mas. spesialis betul. Kayak Gulam juga sempat jadi SEO spesialis gitu kan. Kerja gitu. Terus yang kedua itu kita bisa punya klien. Jadi kalau individu namanya freelancer gitu kan, atau kalau udah gede jadi agensi gitu. Nah, kita bisa punya klien karena emang ada perusahaan yang tidak mau atau tidak sanggup meng-hire SEO spesialis in-house, itu dia butuh yang lebih terjangkau pakai freelancer gitu. Itu dua. Aku udah pernah jadi SEO spesialis, aku pernah freelancer juga pernah. Freelancer atau konsultan gitu juga bisa tuh. Jadi bedanya freelancer biasa eksekusi gitu ya. Kalau konsultan tuh ngasih masukan, ngasih saran gitu ya. Itu dua. Terus yang ketiga, dari ilmu SEO tuh bisa juga kalau suka nulis, punya ilmu SEO itu jadi content writer. Content writer. Gitu. Jadi bahasa umumnya sih SEO content gitu ya, atau Penulis SEO content artikel writer gitu ya, Mas ya? Penulis artikel. Soalnya agak beda antara nulis untuk media yang lain dengan nulis untuk website yang targetnya adalah biar bisa visible di search engine, itu agak sedikit beda gitu. Tapi bedanya bukan yang kayak wah ada rumus rahasianya gimana, itu enggak sih. Jadi nulis tuh bisa gitu. Terus apalagi kalau kita bisa naikin traffic website kita dengan ilmu SEO, kita bisa punya website sendiri. Okay. Punya blog misalkan. Nah, dari blog itu bisa mendapatkan duit untuk untuk blogernya gitu. Ini contohnya nih, ini paling gampang nih, blogger tuh istriku sendiri deh. Oke. Dia tuh punya blog traveling namanya Momo Pururu. Runya cuma 2, momopururu. momopururu.com. Gitu. Itu blog traveling keluarga. Nah, itu tuh temanya fokus tuh cuma bahas traveling. Nah, itu dia bisa dapat duit dari ada brand yang mau masang iklan dalam bentuk tulisan. Oh, endorse Gitu. Jadi ada 2 jenis. Ada content placement yang istriku tuh blogernya tuh cuma tinggal publish doang, edit dikit lah tapi publish doang. Ada yang sifatnya endorse, yang kita nulis sendiri berdasarkan pengalaman. Oh, di website juga bisa endorse Mas ya? Bisa, gitu, betul. Walaupun sekarang emang sih zamannya banyak kan sosmed kan. Tapi karena istriku punya sosmed dan punya blog, jadi dapat dua-duanya. Oke. Gitu. Jadi di sosmed dapat buat bikin reelsnya gitu kan, di blog dapat buat bikin artikelnya. Itu bisa juga tuh endorse. Aku nih Daily SEO ID technically blog ya, tapi aku mempositioningkan sebagai media. Aku juga dapat endorsean. Jadi ada perusahaan di bidang marketing, di bidang SEO tuh ngendorse kita. Jadi kita bikin tulisannya atau kita publish tulisannya gitu. Bisa tuh dari situ. Apalagi ya? Sorry Mas, kalau yang ya. semisal kan ada website Kompas tuh Mas, milik kami. Okay. Nah itu ada banner iklannya, itu termasuk juga? Sebenarnya termasuk, tapi
itu lazim dipakai orang-orang blogger-blogger tuh pakai Google AdSense namanya. Oh, Google AdSense. Jadi masang daftar Google AdSense, udah diverifikasi, kita bisa masang kode yang nanti munculin iklan. Kayak YouTube berarti ya Mas ya? YouTube, betul, kayak YouTube. Nah, sama kayak YouTube juga, iklan revenue dari iklan itu kan dihitung dari impressions. Jumlah iklan yang muncul, jumlah traffic web kita makin banyak, makin besar impressions iklannya. Nah, tapi tuh terus terang aku tidak merekomendasikan sih buat website dipasangin AdSense. Kenapa Mas? Biar ada bannernya. Kamu suka nggak sih ngelihat website ada Oh banyak iya, iklannya? kadang annoying sih Mas. Ya kan, gitu. Jadi aku aja nggak suka ngelihat iklan, masa ya websiteku dikasih iklan hanya demi duit yang receh. Jadi kalau trafficnya nggak gede, itu kalau masang iklan itu recehan banget. Literally recehan. Jadi kayak, angkanya aku lupa lagi. Tapi gini, si AdSense itu tuh hanya bisa dicairkan kalau sebulan itu bisa $100 kalau nggak salah. Kalau belum berubah. Nah itu buat bisa mencapai $100 itu benar-benar dikumpulkan dari page view demi page views. Nah katakanlah ya, ini jadi agak teknis kayak itu. Jadi katakanlah 1 CPM itu tuh $1. Jadi harus nggak nyampe. Katakanlah $0,1, 10 sen. Jadi 1000 page view itu baru menghasilkan 0,1 sen. Jadi butuh berapa puluh ribu page views untuk bisa cair $100 tadi gitu. Jadi intinya menurutku recehannya sih nggak sebanding dengan mengganggunya iklan sih. Jadi webku nggak mau aku kasih iklan. Emang iklan ganggu banget sih Mas. Iya. Apalagi iklannya yang iklan ke website gitu ya Mas ya. Iya tuh betul. Aku pernah nemu tuh Mas. Itu janganlah mengganggu lah. Tapi gitu. itu website ada SEO-nya juga Mas. Wah ini cerita yang berbeda lagi sih. Ada singkat cerita, cara yang tadi kita bahas tuh itu tidak relevan dipakai di website. Ada SEO juga ada, tapi benar-benar dengan cara yang berbeda banget. Berarti SEO ilegal itu mindsetnya beda banget. Dibilang ilegal juga enggak, karena kan nggak ada hukum yang mengatur kan. juga sih. Tapi emang mereka tuh melanggar cara kerja search engine. Bukan melanggar cara kerja, melanggar panduan dari Google Search-nya. Tapi ya itu kan bukan hukum, apalagi agama gitu kan. Jadi ya banyak yang ngelakuin cara-cara itu, karena itu ngelanggar, kena take down sama Google. Tinggal ganti domain aja gitu. Jadi kayak sifatnya kejar-kejaran sih kalau SEO. Berarti istilahnya dunia hitamnya SEO berarti itu ya Mas ya? Iya gitu. Oke. Jangan deket-deket, jauh-jauh lah. Nah kalau yang secara halalnya ada lagi nggak Mas selain dari blog? Di buku sih ada, tapi aku lupa apa lagi ya. Itu yang paling lazim tuh, itu sih paling lazim sih. Oh ya, paling tambahannya ngajar gitu, karena banyak yang mau belajar SEO dengan benar, butuh diajarin. Bisa ngajarin dia buat privat aja gitu kan. Gitu sih kayaknya itu kayak daily SEO ID itu berarti kayaknya. Ya kami kan bikin kelas gitu kan. Tapi kalau di luar sana juga ada yang bikin privat juga silakan, atau bikin kelas sendiri juga boleh. Ngajar di bootcamp juga bisa gitu kan. Oke. Gitu sih. Ternyata banyak juga ya cara mendapat cuan dari dunia SEO ya Mas. Bismillah. Kalau dulu aku jadi inget Lam, kalau dulu itu menjadi andalannya UKM. Kalau dulu gitu. Jadi kayak kalau bisnis UMKM itu bikin website di SEO-in itu dapat pembeli gitu. Tapi semakin ke sini SEO itu makin kan UMKM tuh kompetitif lah ya Mas ya. Ya, kompetitifnya tuh dalam hal gini, si UMKM kan rata-rata butuh masih dalam fase survival. Jadi kayak omset tuh benar-benar dijaga biar bisa makan lagi lah bulan depannya gitu, sehingga mereka tuh lebih short term mindsetnya, caranya. Nah, jadi mereka pakai SEO dulu gara-gara SEO gratis gitu kan. Jadi pakai cara-cara yang sebenarnya ada yang melanggar gitu, tapi masih bisa nih buat naikin traffic, dapat pembeli. Nah, tapi cara-cara gitu udah diblok-blokin sama search engine-nya. Karena cara-cara yang dipakai seringkali malah nyepam, sayangnya. Jadi nyepam tuh kan enak di elu, nggak enak di user yang lain. Jadi kayak dia bikin konten pakai tulisan yang mengulang-ulang kata kunci misalkan gitu. Nah itu dulu masih works. Nah jadi buat UMKM, kalau kecuali mereka sudah siap untuk ngebangun brand jangka panjang, udah nggak bisa sih buat dapetin pembeli dari SEO sih. Banyak kan pakai ads kalau mereka yang lebih cepat, keluar duit berapa, jelas dapatnya berapa gitu sih. Oke. Ternyata ada cara nyepam juga ya Mas ya di SEO ya? Ada dimanapun lah, kayak orang Indonesia kreatif. Ya nggak cuma orang Indonesia nih kalau SEO. Ya manusia kan mencari cara cepat gitu kan. Apalagi Mas yang cara-cara yang istilahnya melanggar panduan search engine? Yang masih lazim dilakukan tuh, padahal sudah tidak tahu dampak positifnya apakah masih ada apa enggak tuh,
backlink tadi sih. Backlink. Oh, yang Jadi, link referensi tadi. padahal kan harusnya itu backlink itu adalah bentuk referensi yang apa ya, kayak beneran gitu, kayak Organik. organik. Saya suka sama website Gulam, jadi saya pengen mempromosikan Gulam ke audiens saya. Oh, oke. Harusnya gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi oleh para spammer tersebut, bentuk ini tidak organik lagi. Jadi kayak gue bikin website apa macam-macam yang gunanya hanya untuk memberikan backlink ke website saya. Oh, dibuat gitu, Mas. Dibuat-buat website, jadi apa alih-alih website apa alih-alih rekomendasinya beneran apa terjadi karena orang rekomenin. Sekarang yang yang merekomendasikan malah website-website yang nggak jelas, yang hanya dibikin untuk itu gitu. Itu Google udah punya banyak jurus lah, sehingga udah pada mulai kena kayak gitu. Dulu ada yang pakai tools, jadi kayak pakai tools langsung bikin website, atau dia bisa posting di ribuan website sekaligus, ngasih backlink ke website kita gitu. Dulu tuh kayak gitu. Sekarang udah nggak sih, gitulah. Makin pinter lah ya, Mas, ya, search engine. Betul. Apalagi zaman AI sekarang kan kayak bener-bener visibility brandnya. Jadi kayak lu kalau pengen muncul di AI, ya harus disebut beneran di website lain yang emang legit gitu. AI juga malas mengutip dari website yang nggak jelas gitu. Jadi kayak sekarang game-nya udah jadi lebih marketing lah. Oke. Gitu SEO tuh. Ya. Oke, Mas, ngomong-ngomong soal AI ya, Mas ya. Ya. Sekarang kan orang banyak yang nyari tuh di AI gitu kan. Kalau Ya. apa-apa nyari jawaban di AI. Nah, apakah perkembangan AI justru membuat SEO jadi tidak relevan atau justru makin penting, Mas? Yang kedua nih, makin penting. Makin penting ya? Jadi mirip kayak jawaban sama sosmed tadi ya. Jadi SEO tidak mati gara-gara adanya AI sekarang. User dapat pilihan lebih banyak, itu sama tuh jawabannya. Nah, terus kenapa SEO jadi makin penting tentang dunia AI? Satu, tadi aku udah spill tuh, karena AI itu mengambil jawaban dari website. Itu satu. Terus kedua, sampai titik tertentu itu best practice SEO itu ngebantu visibility AI juga. Contoh, misal kita pengen nge-ranking untuk ini di ranking di Google gitu. Kita pengen nge-ranking untuk kata kunci, misalkan kayak rekomendasi sepatu naik gunung untuk anak misal gitu kan. Tadi di SEO kan dia harus ada pages-nya nih yang menjelaskan rekomendasi sepatu naik gunung untuk anak. Kan harus ada pages-nya kan. Nah, kalau orang nanya hal serupa di AI itu juga akan mencari konten yang menjawab hal tersebut juga. Refer lah ke website kita. Gitu maksudnya. Jadi makanya yang dilakukan di SEO ini ngebantu di AI juga gitu. Terus belum yang tadi yang off page tadi tuh. Kalau tadi di SEO ada backlink, sekarang di zaman AI itu tanpa backlink pun cuma disebut doang nih gitu. Misalkan Monetis gitu. Monetis adalah imprintnya Alex Media Komputindo untuk bidang bla 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 gitu, karena itu Bisnis disebut teknologi keuangan. Nah itu cuma disebut monetisnya aja dan keterangannya doang, tanpa ada backlink ke monetis, itu AI bisa ngambil tuh, oh ternyata monetis adalah website ini. Jadi penjelasan itu tuh kalau berbagai macam website mereferensikan monetis, menyebut namanya, itu akan ditangkap oleh AI. Oke. Itu off page juga kan masuk ke areanya. Jadi masih sangat relevan. Fondasinya SEO masih relevan untuk optimasi AI search yang biasa disebut GEO, Generative Engine Optimization, atau AI SEO gitu. Jadi namanya bisa macam-macam sih, tapi intinya masih sangat relevan. Itulah evolusi SEO berikutnya tuh AI, optimasi AI search. Tapi boleh nggak sih, Mas, kayak kita bikin artikel pakai AI? Oh, konteksnya gitu sekarang. Oke. Boleh nggak bikin artikel pakai AI? Boleh. Boleh. Tapi ada tapinya. Oke, ada tapinya. Tapinya. Tapinya? Gitu. Tapinya jangan bikin konten dari AI langsung kita publish ke website tanpa kita cek. Oh, dikurasi dulu. 100% AI itu tidak boleh gitu. Kenapa? Teman-teman harus paham bahwa AI itu cara kerjanya bukan... Pokoknya kelemahan AI itu adalah dia bisa berhalusinasi. Jadi bisa memberikan data yang kelihatannya make sense pas dibaca. Padahal dia secara fakta ngaco. Gitu. Jadi bayangin kita bikin website, harusnya ngasih manfaat buat user, tapi karena isinya ngaco, malah merusak. Gitu. Jadi boleh aja buat mempercepat pekerjaan, tapi kita harus bertanggung jawab sama konten tersebut. Ya orang kita kalau ngelihat ada konten bikinan AI aja males gitu bacanya ya. Masa iya kita bikin konten dari AI langsung plek-tiplek dipublish gitu. Jadi boleh, nggak masalah, tapi kita harus bertanggung jawab gitu dengan ngecek faktanya. Oh, dan satu lagi, kita harus menambahkan informasi yang
tidak ada sebelumnya di AI. Jadi gini, kita bikin konten, kalau orang lain bikin konten dengan cara yang sama, itu isinya tuh bakalan mirip kan? Walaupun of course bahasanya beda gitu, tapi intinya sama. Nah, itu jadi konten yang namanya konten pasaran. Oke. Semua orang gara-gara bikin konten gampang bikin konten pakai cara begitu. Konten pasaran. Nah, search engine sama AI engine ngelihat konten-konten pasaran tersebut, dia ngebandingin sama isi datanya dia. Lah ini konten udah ada gue punya di database gue nih, database AI, database search engine. Gue ngapain naikin konten lu? Isinya pasaran soalnya. Nah, jadi kalau konten AI isinya benar-benar cuma ngambil dari AI doang, itu bikin konten kita pasaran. Sehingga solusinya kita harus menambahkan hal-hal yang AI tidak tahu. Something new gitu ya Mas. Something new yang cuma manusia yang beneran walk the talk gitu kan, not only talk the talk gitu, yang tahu informasi tersebut. Itu yang bikin search engine sama AI itu bisa lebih besar kemungkinannya mengambil dan ngerankingin konten kita. Karena ada bahasa teknisnya tuh information gain. Ada gain informasi baru yang diberikan oleh konten kita dibandingkan dengan konten yang sudah dia punya gitu. Gitu tambahannya kalau kita mau bikin. Jadi intinya nulis artikel pakai AI boleh-boleh aja, tapi harus ada sentuhan manusianya Mas ya. Betul. Dan juga harus unik tadi ya, Unik tuh maksudnya yang ya pokoknya nggak tuh pasaran gitu. Iya, harus ada hal yang benar-benar baru gitu. Oke. Gitu. Jadi bikin konten tuh harus effort lah. Jangan niat bikin konten karena males pakai AI lah gitu. Tapi pakai AI buat mempercepat, tapi niatannya tuh tetap gue mau ngasih sesuatu nih yang buat user gue gitu. Oke, jadi di era AI ini justru SEO makin penting ya Mas ya. Saya yakin begitu. Dan justru malah mensupport AI-nya tersebut ya Mas ya. Betul. Oke Mas Ilman, jadi SEO masih relevan nggak sih Mas di era AI sekarang? Masih. Tambahannya lagi ya. Jadi kan aku juga punya service SEO ya, jasa SEO gitu kan, dan permintaan dari klien, dari calon klien, dari brand itu sekarang udah nggak cuma tentang biar muncul di Google doang, tapi biar muncul dengan benar di AI juga gitu. Jadi itu yang saya yakin bikin ya insya Allah masa depan SEO tuh masih cerah karena SEO masih relevan dengan adanya perubahan di AI search ini. Gitu tambahannya. Tapi berpengaruh nggak sih Mas ke jumlah pengunjung website itu dari AI? Oh, ini menjadi sangat berpengaruh gitu. Jadi terutama gara-gara Google itu bikin ringkasan AI kan, AI overview. Jadi yang tadinya user kalau mau mencari sesuatu, jawabannya itu harus masuk website. Dapat traffic dong, website-nya dong. Tapi gara-gara Google ngasih jawaban dalam bentuk ringkasan AI, AI overview, traffic jadi anjlok. Gitu. Jadi itu terjadi juga di klienku, terjadi di orang-orang. Jadi itu konsekuensinya. Sekarang SEO tuh jadi kayak ada mindset yang bergeser lah. Nggak cuma ranking lagi, nggak cuma traffic lagi, tapi harus ada mindset baru. Kayak visibility itu menjadi sebuah KPI yang berbeda lah gitu. Jadi traffic berdampak, tapi juga kita tidak bisa mengharap dapat traffic dari ChatGPT sih. Karena orang kalau nanya di ChatGPT udah dapat jawabannya sama sih, ngapain masuk website kan? Jadi kayak traffic tuh kerja 2 kali gitu. Iya. Kecuali emang mau iseng gitu ya, klik gitu. Tapi kecil banget traffic yang diberikan dari AI. Gitu. Jadi emang di AI search tuh tujuannya bukan buat dapetin traffic sih, visibility gitu. Tapi intinya SEO dan AI itu berdampingan lah ya Mas ya? Berdampingan. Masih sejalan. Oke Mas, gitu. Next question nih Mas. Di buku Mas Ilman kan juga mengenalkan istilah yang namanya SEO awet dan SEO umur pendek. Ya. Nah itu apa perbedaan dari keduanya Mas? Ya, itu istilah yang aku bikin sendiri aja gitu ya. Pas kenalin Daily SEO ID gitu, bahwa Daily SEO ID itu mengajarkan SEO yang awet gitu. Itu yang tadi saya ceritain sih, bahwa kalau kita ngelakuin SEO dengan mindset fokus ke user kita gitu ya, ngelakuin SEO dengan tujuan bikin web kita relevan buat user, itu tuh udah otomatis kita masuk mindset SEO yang awet. Bahwa kita pengen ngelakuin SEO tuh secara jangka panjang. Jadi cara-cara tadi yang kita lakukan itu insya Allah aman. Nggak bikin website kita beresiko anjlok rankingnya. Nah, yang SEO umur pendek itu adalah cara-cara SEO yang tadi udah sempat aku spill beberapa kali. Cara-cara SEO yang mencari celah search engine. Jadi kayak cara SEO-nya judul gitu tuh. Itu tuh definitely masuk SEO umur pendek. SEO umur pendek. Karena kalau ngerjain SEO judul tuh seminggu naik, hari ini naik, nggak nyampe seminggu udah turun lagi websitenya. Gitu. Terus yang zaman dulu juga cara-cara yang dulu dilakukan, diajarkan, yang makanya aku
dulu tuh nggak mau belajar SEO karena ngerasa aneh tuh. Nah itu tuh cara-cara SEO yang mencari-cari celah search engine yang akhirnya search engine tuh update algoritma segala macam. Nah cara-cara gitu tuh udah dibantai babat habis gitu. Kalaupun bisa naik, umurnya pendek gitu. Jadi nggak nyampe berapa hari, nggak nyampe berapa minggu tuh udah kena update algo. Jadi muncul terus nggak lama hilang. Jadi yang aku ajarkan adalah SEO yang berdampak untuk user, berdampak untuk bisnis, dan bisa sustain jangka panjang, awet gitu. Jadi effort ini kalau kita bisa pelajari caranya gimana kan bisa kita jadikan lahan buat dapetin duit kan gitu. Makanya ada materi tentang dapetin cuan dari SEO adalah itu cara-cara yang emang long term, insya Allah bisa kita pakai buat diduitin, buat nyari rezeki gitu. Itu sih bedanya sih. Kalau bahasa ininya, bahasa standarnya yang SEO awet tuh yang white hat lah. White hat. Kalau yang umur pendek tuh yang black hat, mungkin gray juga masuk ke situ juga. Dunia putih, dunia hitam tadi ya Mas ya? Iya, Okay. Tapi aku nggak suka pakai istilah itu ya. Aku pakai istilah baru aja lah, yang awet, sustainable sama yang umurnya pendek gitu. Berarti SEO sama aja kayak investasi saham ya Mas ya? Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek Betul, gitu ya? betul. In general bener, aku Kalau dianalogiin. menggunakan analogi di buku ku tulis nggak ya tentang itu? Ada nggak sih lah? Ada kan? SEO itu investasi bener. Jadi kita kalau mau investasi, makanya SEO tuh tidak untuk semua bisnis sebenarnya gitu. Kalau bisnisnya masih UMKM yang besok bulan besok aja belum tentu selamat nih, belum tentu masih jalan bisnisnya, itu definitely nggak bisa pakai SEO nih, belum butuh SEO. Karena SEO tuh sebagai investasi itu kan harus kita tuh stabil dulu nih, keuangan stabil, bisa ada yang ditabung duitnya, dana darurat cukup, baru kita invest kan. Jadi SEO tuh bener investasi jangka panjang yang kita dapetin hasilnya bulan depan, tahun depannya lagi kita masih bisa dapetin traffic, dapetin visibility, dapetin hasil bisnis gara-gara SEO kita tuh awet gitu. Gitu sih, betul. Berarti kalau praktisi SEO lebih mending pilih yang mindset SEO awet tadi ya Mas ya? Menurutku begitu. Walaupun ada aja yang nyari SEO judul, tetap ada Mas. Ada aja yang nyari, ada aja yang pengen belajar ilmu SEO kayak begitu Yang kan pakai cara instan tadi. Lebih instan betul soalnya gitu kan. Ya, silakanlah gitu. Aku sih tidak mau instan lah. Tapi biasanya yang instan cepet naik, iya, cepet cepet hilang naik, juga. cepet turun juga Mas. Hidupnya nggak tenang. Betul. Teman-teman yang aku kenal, bukan aku kenal ya, teman-teman yang cerita gitu dulu dia pakai SEO yang cara instan tadi, sekarang nggak mau lagi cara itu. Aku tanya kenapa? Ya lebih tenang aja sih Mas gitu. Karena capek banget ngelakuin hal yang tadi jangka pendek tuh berulang-ulang lagi tuh capek banget gitu. Gitulah. Bener sama kayak investasi saham Mas. Kalau trading kan itu orang trading capek ya. Gak tenang gitu kan. Ngeliatin grafik saham gitu kan setiap hari. Bener Mas. Gitu. Oke. Bahkan aku aja pakai reksadana lebih tenang lagi, lebih nyantai lagi. Gitulah. Oke, itu bedanya ya Mas antara SEO awet dan SEO umur pendek. Ya. Betul. Oke Mas, last question Mas sebelum tutup. Oke. Menurut Mas Ilman, kesalahan paling umum apa yang paling sering dilakukan pemula ketika belajar SEO? Oke, jadi kalau lagi belajar SEO sering ngelakuin kesalahan apa ya yang bikin proses belajarnya jadi terhambat gitu mungkin ya. Satu tuh tidak sabar sih gitu. Jadi ya sebenarnya as in everything kan kita harus sabar ya gitu kan. Nggak bisa simsalabim gitu, saya mau kaya gitu, korupsi ya. Nggak, jadi kita harus sabar. Nah, apalagi di dunia SEO gitu yang lebih butuh waktu lagi gitu kan. Kalau ads itu lebih cepat, SEO itu butuh waktu. Jadi harus sabar. Karena kalau nggak sabar nanti ya emang hasilnya kelihatannya masih butuh waktu gitu. Jadi satu sabar. Jadi kesalahannya pertama tidak sabar. Kedua, banyak yang tidak punya website. Jadi kalau mau belajar SEO tuh emang harus punya website sih. Website pribadi deh paling nggak deh gitu. Bikin blog pribadi, sewa hosting domain gitu, dicobain di situ. Biar kita bisa punya kontrol penuh terhadap apa yang mau kita setting gitu. Bisa nggak kita pakai mungkin pertanyaannya belajar SEO tapi webnya pakai Kompasiana misal. Atau pakai Medium gitu, atau pakai apalah yang lain gitu. Jawabanku bisa-bisa aja, tapi akan ada certain point mentok nih, nggak bisa dimodifikasi lagi gitu. Jadi kedua itu kesalahannya, tidak punya website. Yang ketiga, terlalu lama belajar sendiri sehingga bingung sendiri. Ini aku pastinya bias nih, gara-gara aku kan punya kelas ya. Tapi maksudnya dari pengalamanku pun
waktu aku belajar sendiri otodidak itu nemu mentok tuh struggle gitu. Kalau udah bisa nemu guru yang ngajarin petanya, itu akan lebih cepat belajarnya. Jadi tetap harus belajar sendiri, tapi kalau udah dikasih tahu petanya, itu akan lebih baik gitu. Jadi kesalahan ketiga adalah belajarnya murni otodidak doang gitu. Minimal ngeluarin budget buat investasi layar ke atas buat dapetin ternyata gini petanya gitu. Sisanya belajar sendiri. Itu kali ya. Tadi nggak sabar, dua nggak punya website sendiri, ketiga belajar tidak pakai guru tadi, terus keempat mungkin ini kali ya, butuh jam terbang emang. Jadi kalau sabar kan sabar dalam proses belajar, tapi terakhir nih SEO tuh butuh jam terbang. Jadi butuh jam terbang buat kita pede, cara yang gue lakukan bener, ternyata pemahaman gue nggak salah. Butuh jam terbang buat membuktikan bahwa beneran bisa naik gitu kan. Jadi kalau kita pengen dapat cuan dari ilmu SEO tadi, emang jam terbang tuh nggak bisa dibohongin sih. Jadi kita harus ya sabar mencari jam terbang dengan cara misalkan kayak bantuin aja teman kita, bisnis teman kita, pro bono dulu mungkin gitu buat kita ngetes ilmu, bener nggak sih ilmunya gitu. Jadi paling terakhir itu sih, dipraktekin naikin jam terbang nih. Oke. Gitu. Oke Mas, sebagai penutup mungkin ya Mas ya. Ya. Mungkin Mas Ilman bisa kasih closing statement atau pesan-pesan bagi teman-teman Moneti yang mau belajar SEO Mas. Wah, kalau pesan-pesan ntar pesan beli bukunya gitu. Atau ikut kelas dari SEO gitu ya. Ya, tapi buat teman-teman yang sedang belajar SEO, semoga obrolan kita hari ini tuh bisa diambil hikmahnya buat jadi starting point untuk teman-teman belajar. Dan emang ini sih, SEO tuh ilmu yang aku tuh senang dengan ilmu SEO karena banyak banget variasinya. Maksudnya gini, kayak SEO tuh juga ada kreativitasnya. Lewat konten, lewat riset tadi, ada teknisnya. Kita bisa eksperimen banyak. Kita bisa eksperimen banyak hal yang kita cobain. Jadi kayak itu yang teman-teman akan rasakan kalau teman-teman suka belajar itu teman-teman akan cocok dengan SEO gitu kasarnya gitu ya, karena banyak yang bisa dipelajari. Nah, pesan-pesan terakhir ya itu aja sih. Teman-teman kalau ngelakuin SEO tuh niatkanlah mengoptimasi websitenya itu demi user teman-teman. Gitu, bahwa yang teman-teman lakukan tuh niatnya ngasih dampak, ngasih manfaat gitu. Jadi kalaupun hasilnya nggak berhasil ranking gitu ya, teman-teman dapat pahala paling nggak, karena niatnya kan baik gitu. Jadi pesannya paling itu. Dan terakhir, kalau pengen belajar dari guru yang bisa terstruktur ya, saya punya kelasnya di Daily SEO ID. Minimal di buku itu aku memberikan langkah-langkah yang teman-teman bisa ikuti. Ada checklist juga buat teman-teman belajar, checklist 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan pertama belajar SEO tuh ada checklist yang saya kasih tahu buat teman-teman cobain ngerjain di website teman-teman sendiri. Paling itulah semangat belajar SEO-nya. Oke, itu dia teman-teman pesan-pesan Mas Ilman untuk teman-teman yang mau belajar SEO. Dan teman-teman yang mau belajar SEO juga bisa tahu lebih banyak tentang SEO itu dengan membaca buku Mas Ilman yang berjudul SEO Setiap Hari. Dan teman-teman bisa dapatkan dan beli buku tersebut di toko buku Gramedia terdekat atau melalui online di situs gramedia.com. Ntar ada linknya nggak di bawah? Nanti di description. tergantung editor Mas. Oke Mas Ilman, kalau begitu kita cukupkan podcast kita kali ini. Sebenarnya masih ngobrol banyak ya Mas, tapi karena waktu ini Mas, sayang sekali. Terima kasih Mas Ilman sudah mau mampir. Terima kasih juga teman-teman Moneti yang sudah menonton sampai akhir. Ikuti terus podcast Moneti Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.